Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, telah dikisahkan sebelumnya saat berusia 5 tahun San Ali atau Syekh Siti Jenar dikirimkan ke Padepokan Giri Amparan Jati untuk belajar agama kepada Syekh Datuk Kahfi. Siapa Syekh Datuk Kahfi ini? Benarkah dia adalah guru para pendiri kerajaan Islam di Jawa, khususnya di Cirebon? Dan benarkah dia adalah merupakan guru para wali? Kita akan membahasnya dalam video ini. Ada banyak versi sejarah dan kisah tentang guru Syekh Siti Jenar ini, dan kita akan membahas tentang sejarah hidupnya yang paling populer di masyarakat. Ikuti video ini sampai dengan selesai agar tidak terlewatkan setiap bagian penting dalam video ini. Namun sahabat sekalian, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan saat kami update video terbaru. Subscribe dan like dari sahabat semua akan membantu kami untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih baik, untuk mempersembahkan video-video menarik dan bermanfaat lainnya bagi para pemirsa tentunya. Sahabat sekalian, masyarakat mengenal Syekh Datuk Kahfi dalam beberapa nama. Setidaknya ada 8 nama yang biasanya digunakan untuk menyebutnya, yaitu Syekh Idhofi, atau Syekh Nurul Jati, atau Syekh Nurjati, atau Syekh Nurijati, atau Syekh Datuk Barul, atau Syekh Datuk Iman, atau Syekh Dul Yamin. Dia adalah merupakan cikal bakal perkembangan dakwah Islam di wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Cirebon, dan merupakan leluhur dari para pembesar Sumedang. Syekh Datuk Kahfi lahir di Semenanjung Malaka dari seorang ulama Malaka bernama Syekh Datuk Ahmad, yang masih keturunan Nabi Muhammad SAW dari arah cucu beliau Sayyid Husain Al-Syahid. Saat berusia remaja, Syekh Datuk Kahfi pergi ke Mekah untuk memperdalam ilmu agamanya dan menunaikan ibadah haji di sana. Setelah cukup memperoleh ilmu, dirinya kemudian pergi ke Baghdad untuk mengajarkan ilmunya di Baghdad. Dia memiliki banyak murid dari berbagai kalangan. Kecerdasannya membuat ilmu yang diajarkannya mudah diterima oleh para murid-muridnya. Dari Baghdad, ia kemudian pergi ke Nusantara untuk berdakwah di Pesambangan, yang merupakan bagian dari Nagari Singapura, sekarang Desa Martasinga yang berada di Kabupaten Cirebon. Di kampung Pesambangan, Syekh Nurjati melakukan dakwah Islam. Karena menggunakan cara yang bijaksana dan penuh dengan hikmat dalam mengajarkan agama Islam, maka dalam waktu relatif singkat pengikutnya semakin banyak, hingga akhirnya pengguruan ini kedatangan seorang pangeran yang bernama Walangsungsang beserta istrinya Nyi Indang Keudis atau Endang Ayu dan adiknya yaitu Nyi Mas Ratu Rara Santang untuk belajar agama Islam kepada Syekh Datuk Kahfi. Dalam video sebelumnya telah kita kisahkan, setelah Pangeran Walangsungsang atau Ki Samudullah berguru kepada Syekh Datuk Kahfi, Pangeran Walangsungsang kemudian meminta agar Syekh Datuk Kahfi membuka padepokan di sebuah tempat di Gunung Jati setelah dirinya memperoleh izin dari Ki Gedeng Topo. Tempat tersebut kemudian diberi nama Giri Amparan Jati. Itulah alasan kenapa kemudian Syekh Datuk Kahfi juga dikenal dengan nama Syekh Nurjati, yaitu karena dia adalah merupakan pengasuh padepokan Giri Amparan Jati yang terletak di Gunung Jati, sebuah bukit kecil yang berjarak kurang lebih 5 km sebelah utara kota Cirebon, tepatnya di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Syekh Datuk Kahfi menikah dengan seorang syarifah bernama Halimah yang merupakan putri dari Ali Nurul Alam, putra dari Jamaluddin Akbar Al-Husaini dari Kamboja, putra dari Ahmad Shah Jalaluddin, putra Amir Abdullah Khanuddin. Jadi dengan demikian Syekh Datuk Kahfi menikah dengan saudara sejijitnya. Dari pernikahan tersebut, Syekh Datuk Kahfi dikaruniai 4 orang anak, yakni yang pertama adalah Syekh Abdurrahman yang kelak di Cirebon bergelar Pangeran Panjunan.
yang merupakan ayah dari Pangeran Tubagus Angke dan Pangeran Pamelekaran yang merupakan kakek Pangeran Santri. Kemudian anak yang kedua adalah Syekh Abdurrahim yang kelak bergelar Pangeran Kejaksan. Kemudian yang ketiga adalah Fatimah yang kemudian bergelar Syarifah Baghdad yang menikah dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dan anak yang keempat adalah Syekh Datul Khafi, kadang-kadang juga disebut sebagai Syekh Datul Kahfi, sehingga membuat rancu dengan sosok ayahnya yaitu Syekh Datul Kahfi atau Syekh Nurjati di beberapa manuskrip yang lebih muda umurnya. Contohnya adalah manuskrip Babat Cirebon Keraton Kasepuhan. Dalam interaksinya dengan masyarakat sekitar, akhirnya Syekh Nurjati menikah lagi dengan Hadijah. Hadijah adalah cucu Haji Purwagaluh atau Raden Bratalgawa, yaitu orang pertama yang pergi berhaji dari Jawa Barat yang saat itu masih bernama Kerajaan Galuh. Dia adalah janda dari seorang saudagar kaya yang berasal dari Hadramaut. Dengan pria tersebut, Hadijah tidak dikaruniai putra. Setelah pria tersebut meninggal dunia, Hadijah memperoleh seluruh warisan dari suaminya tersebut. Setelah suaminya meninggal dunia, Hadijah bersama kedua orang tuanya pulang ke Kerajaan Galuh dan menetap di Dukuh Pesambangan. Harta warisan tersebut kemudian digunakan oleh Hadijah bersama suami barunya yaitu Syekh Nurjati untuk membangun sebuah pondok pesantren yang bernama Pesambangan Jati. Pernikahan Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi dengan Hadijah dikaruniai seorang putri yang bernama Nyi Ageng Muara yang kelak menikah dengan Ki Gede Kerangkeng. Kerangkeng sekarang merupakan nama sebuah kecamatan di Kabupaten Indramayu. Syekh Nurjati adalah tokoh utama penyebar agama Islam di Cirebon dan dia memiliki banyak murid. Di antara murid beliau adalah Maulana Maghribi, kemudian Pangeran Makdum, Maulana Pangeran Panjunan, Maulana Pangeran Kejaksan, Maulana Syekh Bantah, Syekh Majagung, Maulana Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, kemudian Mbah Kuwu Cirebon atau Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, dan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, kemudian Nyi Endang Geulis atau Endang Ayu dan adiknya yaitu Nyi Mas Roro Santang. Syekh Datuk Kahfi memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang bersambung dengan Sayyid Alawi bin Muhammad Sohib Mirbad hingga Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi yang berasal dari Hadramaut Yaman dan seterusnya hingga Imam Hussein cucu Nabi Muhammad SAW. Silsilah lengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama tentu Nabi Muhammad SAW berputri Sayyidah Fatimah Zahra yang menikah dengan Imam Ali bin Abi Thalib, berputra Imam Hussein, kemudian berputra Imam Ali Zainal Abidin, berputra Muhammad Al-Bakir, berputra Imam Ja'far Shadiq, berputra Ali Al-Uraidi, berputra Muhammad An-Nakib, berputra Isa Ar-Rumi, berputra Ahmad Al-Muhajir, berputra Ubaidillah, berputra Alawi, berputra Muhammad, berputra Alawi, berputra Ali Kholiq Qasam, berputra Muhammad Sohib Mirbad, berputra Sayyid Alwi, berputra Sayyid Abdul Malik, berputra Sayyid Amir Abdullah Khan atau Azimat Khan, berputra Sayyid Abdul Qadir, berputra Maulana Isa, berputra Syekh Datuk Ahmad, berputra Syekh Datuk Kahfi. Dan Syekh Datuk Kahfi sendiri adalah merupakan keponakan dari Syekh Datuk Soleh yang merupakan ayahanda Syekh Siti Jenar. Sahabat sekalian, demikianlah sekilas sejarah tentang Datuk Kahfi yang ternyata merupakan guru dari para penyebar agama Islam dan raja-raja di tanah Jawa. Dalam episode selanjutnya, insya Allah kita akan membahas perjalanan Syekh Siti Jenar dalam menemukan jati dirinya. Pastikan untuk mengikuti video selanjutnya untuk mengetahui kisah selengkapnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.